Kemudian ayat yang keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, "Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, ya Muhammad, min wara'il hujurat, dari luar kamarmu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak faham. Ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Tamim yang sedang mendatangi Nabi SAW, lalu masuk kepada wilayah Masjidin Nabawi. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah indahnya berjalan-jalan di sekitar kota Madinah, sudah barang tentu kita berkesempatan untuk bisa masuk beriktikaf di dalam Masjidin Nabawi Al-Musyarrafah. Kemudian kita bisa masuk ke Raudhah sekitar wilayah mimbar Nabi sampai kepada rumah dan bilik kamar tidur Nabi. Di situ diceritakan bahwa sungguh Bani Tamim sekali waktu masuk ke kota Madinah, berada di kota Madinah, masuk ke dalam Masjidin Nabawi, ingin menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertemu kepada Rasul. Kemudian salah satu di antara mereka memanggil dengan cara yang berteriak. Ketika itu Nabi tidak ada di dalam masjid. Karena kalau kita lihat ini, apa yang menjadi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini dengan kebijakan otoritas kerajaan Arab Saudi, antara Masjidin Nabawi dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini menjadi makam Rasul dan beberapa sahabat di dalamnya, itu adalah sesuatu yang terpisah. Rumah Nabi dengan mimbar Rasul, rumah Nabi dengan Masjidin Nabawi. Tapi karena sudah beberapa kali pemugaran, akhirnya makam Rasulullah masuk pada wilayah Masjidin Nabawi. Jadi masuknya orang-orang Bani Tamim di Masjidin Nabawi kemudian berteriak di depan bilik atau ruang tidur baginda Rasul, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Berteriak dengan sangat kencangnya. Lalu akhirnya turunlah. Ini ayat memberikan teguran kepada peristiwa yang saat itu sedang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi dengan teriakan itu sangat merasakan kegusaran dalam hatinya, Pak. Ini siapa? Memanggil namaku dengan cara yang sangat-sangat tidak terhormat. Bukan Nabi juga ingin orang yang dihormati, tapi satu kebiasaan yang menjadi panorama Nabi di kalangan para sahabatnya, memanggil Nabi dengan tidak suara yang keras, dengan nada yang sangat merendah. Seperti tadi pada keterangan di ayat pertama, ayat yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perdebatan Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar, yang kedua-duanya tanpa disadari melengking suaranya, kemudian ditegur oleh Allah. Itulah kebiasaan akhirnya yang terjadi. Kemudian tak lama berselang tersusullah dengan ayat ini. Bani Tamim datang, kemudian mencari Rasul, ingin bertemu dengan Nabi, lalu kemudian datang dengan berteriak. Marah Nabi, "Iya, dengan saya Muhammad. Apa gerangan yang kau inginkan? Saya ingin berbicara dengan engkau." Turun ini ayat. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sungguh orang yang memanggil engkau ya Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ini yang saya dapat pelajaran dari guru-guru saya. Bani Tamim ini adalah termasuk atau terbilang orang-orang Arab yang ada di balik bukit dia tinggalnya. Satu kebiasaan etika yang kurang terkontrol, perilaku yang tidak terkendali. Tapi ketika itu mereka Bani Tamim sudah mendapatkan satu informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad itu adalah nabinya Allah, utusan untuk zaman tersebut, sehingga ia lebih awal mengimani dan belum mendapatkan apapun daripada siraman hikmah, pelajaran dan tauhid, dan juga wabil khusus soal akhlak. Karena itu yang ditampilkan dalam suratul Hujurat ini sesuatunya adalah
pure, murni tentang akhlak, kesopan santunan dan moral yang begitu tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah pada surah Al-Hujurat. Kemudian mereka memanggil Nabi dari luar bilik, beliau seraya berteriak, "Wahai Muhammad, keluarlah menemui kami, karena sungguh puji sanjungan kami adalah keelokan dan cacian kami adalah suatu noda." Artinya orang-orang Bani Tamim ini adalah orang-orang yang ahli syair. Orang Arab, mereka terkenal dengan kepujanggaannya, Pak. Mereka paling pandai menguasai gramatika bahasa. Meskipun dari sisi etika mereka sangat terbelakang, karena itu disebutnya Arab jahiliyah. Tapi untuk kemampuan mereka mengolah kata, menyanjung seseorang dengan sosok dan figurnya, maka orang tersebut pasti akan melangit. Juga sebaliknya, apabila ia ingin lancarkan satu kata-kata yang begitu menghinakan seseorang, maka orang tersebut pasti akan merasakan lebih hina daripada seekor binatang yang hina. Orangnya seluruhnya, hampir seluruhnya penyair mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi keluar menemui mereka. Lalu mereka berkata, "Sungguh kami telah mendatangimu wahai Muhammad, maka berbanggalah kamu." Diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Suratul Hujurat ayat yang keempat ini. Yang menarik adalah di ujung ini ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aktsaruhum la ya'qilun." Banyak yang memanggilmu dengan teriakan-teriakan yang sangat parau suaranya. Mereka aslinya memang orang yang gak mengerti wahai Muhammad. Ini begitu juga merupakan satu ujian dari Allah kepada baginda Rasul untuk memaklumi ada beberapa umatmu yang sudah menjawab panggilan dakwahmu namun belum tersentuh pendidikan-pendidikan al-Islam. Karena itu tampilnya baginda Rasul di tengah-tengah para sahabat dengan keanekaragaman latar belakang tempat tinggal mereka. Rasul di situ tampil menjadi pembimbing, pengarah, petunjuk sebagaimana seorang guru di hadapan para murid-muridnya. Masuk ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ini ayat, sekali lagi saya katakan, ini ayat adalah ayat yang seharusnya menjadi pedoman untuk setiap umat Islam di zaman digital, di zaman yang berseliweran, warak-wiriknya informasi yang kadang sulitnya, sukarnya untuk kita bendung. Dari mana sumbernya, siapa yang mengatakan, dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan sebuah berita yang kita terima. Karena itu Allah Subhanahu wa taala letakkan ini pada ayat yang ke-6 dalam suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi surah ini diturunkan di Madinah, menjadi ciri dan tanda surah yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah adalah Allah memanggil orang-orang Islam, orang-orang beriman dengan kalimat kemanjaan Allah kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya di sini Allah sudah memanggil kelompok umat Islam Ansar Muhajirin, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat iman, dengan kalimat iman. Ini adalah kalimat yang paling terhormat. Ini adalah kalimat yang paling ditunggu dan dirasakan nikmat di setiap kuping dan hati umat Islam, para sahabat-sahabat Rasul. Kendati pun Allah ingin menyampaikan satu berita. In ja'akum fasiq, hai orang beriman, jikalau datang kepada kalian seseorang yang fasik. Kalau saya ingin memberikan satu definisi, apa sih orang fasik? Orang fasik itu adalah mereka orang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian kontrol hati dan nilai takwanya lebih sering kepada pudar. Memang iman itu yazid wa yankus. Iman itu kadang kalanya dia meningkat, lalu kemudian ada waktunya dia menurun. Orang-orang fasik lebih sering dia mengalami penurunan daripada tingkat ketakwaannya.
Karena itu orang-orang fasik adalah mereka orang yang beriman kepada Allah tapi masih sangat gemar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dan melanggar aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah gambaran orang fasik. Sehingga di dalam ayat ini dinyatakan ketika ada orang yang kau nilai fasik daripada tindak dan tanduknya, lalu kemudian ia datang membawa satu naba, berita besar. Artinya disebutnya berita, ada an-naba, ada al-khabar. Kalau kabar sesuatu yang tidak menjadi maslahat orang banyak. Kalau naba, karena itu seorang nabi, dikatakan nabi adalah membawa berita yang besar. Yang menyangkut tentang kemaslahatan hidup umat dan orang banyak. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, perbedaan daripada an-naba atau berita yang besar dengan perbedaan al-khabar, itu dia. Tingkat kemegahan dan kedahsyatan daripada berita yang dibawa itu. Kalau sudah naba artinya adalah sesuatu yang besar. Orang fasik ketika membawa satu khabar, pernyataan yang begitu dahsyat, yang akan meluluh lantakan bangunan yang baik, yang bagus, yang kokoh, maka umat Islam diperintahkan oleh Allah mengambil sikap fatabayyanu. Tabayyun bahasa kita. Klarifikasi. Check and recheck. Menyibukkan diri untuk mengambil langkah ke kanan dan ke kiri dari sebuah berita. Ke kanan, kejar sumbernya. Ke kiri, klarifikasi kepada si penerima kabarnya. Ini adalah satu jalan, satu metode yang ditawarkan oleh Islam untuk pemeluk umat Islam. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apabila konsep tabayun tidak dimunculkan oleh Allah dalam ajaran agama Islam. Maka setiap kita ikut turut berpartisipasi akan mengkeruhkan suasana dan kondisi. Karena tidak ada sikap tabayun. Haula wala quwata illa billah. Saya ingin sampaikan satu riwayat dari Imam Ahmad yang berasal dari riwayat pemimpin Bani Mustalik, yaitu Al-Harith bin Dirar bin Abi Dirar. Imam Ahmad berkata, kami telah mendengar berita dari Muhammad bin Abi Sabiq. Dia mendengarnya dari Isa bin Dinar, dari ayahnya yang telah memberitahukan bahwa ia pernah mendengar Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai radhiyallahu an berkata, saya pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajakku supaya masuk Islam. Kemudian aku pun masuk Islam dan berikrar dengannya. Lalu beliau mengajakku supaya menunaikan zakat. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya akan kembali kepada kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Maka barang siapa memenuhi ajakanku, aku akan menyampaikan zakatnya. Dan engkau wahai Rasulullah harus mengirim utusan kepadaku pada masa seperti ini dan seperti ini. Dijabarkan oleh beliau. Agar utusanmu dapat membawa zakat yang telah aku kumpulkan. Singkat cerita, ternyata orang yang telah menjadi tangan kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Bani Mustalik menunggu utusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan waktu yang cukup lama, tak kunjung duta dari Rasul. Akhirnya pimpinan sebuah kaum ini akhirnya bergerak dengan berbagai macam pengikut di belakangnya untuk menyampaikan langsung kabar tentang kaumnya. Beberapa orang sudah masuk Islam, kemudian langsung menunaikan zakat. Namun dalam perjalanannya bersamaan dengan Rasul baru menyampaikan duta dan delegasinya. Sehingga duta dan delegasinya ini bertemu di perjalanan dengan pemimpin satu kaum ini, kemudian ia langsung kabur. Ternyata ada satu gestur tubuh yang disalah tafsirkan oleh dutanya Rasul. Ini yang menjadi titik kesalahan dalam pemahaman, sehingga datangnya ini surat, turunnya ini ayat, in ja'akum fasikun. Duta Rasul akhirnya melihat banyak sekali orang-orang Bani Mustalik. Apakah dia ingin membunuhku? Apakah ia ingin menghadangku? Kalau itu memang mereka inginkan, saya ingin langsung pulang ke Rasul dan mengadukan bahwa mereka orang-orang Bani Mustalik tidak ingin menunaikan zakat. Padahal pemimpin kaumnya dengan beberapa orang datang menuju Madinah, bertemu dengan Rasul, ingin menyampaikan
zakatnya. Ingin menyampaikan zakatnya dan ingin melaporkan ada beberapa kaumnya yang sudah masuk ke dalam ajaran agama Islam, berikrar di hadapan pemimpin kaumnya. Sehingga akhirnya duta tersebut bertemu dengan Rasul menyampaikan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan perkara duduk perkaranya. Kemudian akhirnya sampailah itu pemimpin kaum beserta pengikutnya di hadapan Rasul, ditanya oleh Nabi, "Wahai Bani Mustalik, apakah betul engkau tidak ingin menunaikan zakat kalian?" "Tidak ya Rasul, itulah penuturan daripada dutaku." "Siapa ya Rasul?" "Ini Al-Harith." "Coba sampaikan apa yang ada dalam kabar yang kau bawa." "Begini ya Rasul, ketika engkau utus aku berjalan. Pada perjalanan sudah aku lihat rombongan Bani Mustalik, pemimpin dan para pengikutnya, kaum-kaumnya bergerak menuju saya. Sepertinya dalam gerakannya itu ia ingin habiskan saya. Karena apa? Saya adalah delegasimu untuk mengambil semua zakat yang kau perintahkan." Akhirnya bicaralah itu pemimpin kaum, "Tidak, justru kami datang ingin menyerahkan semua garapan daripada zakat yang diperintahkan oleh Rasul. Sebab kami menunggu dalam beberapa hari tidak ada delegasi dan utusan dari engkau ya Rasulullah." Dari situlah akhirnya Allah dan Rasulnya mendapatkan, Allah memberikan satu pelajaran kepada Rasul dan juga para sahabat-sahabat yang mendampingi Rasul, bahwa kalau ada seseorang yang menyampaikan satu kesimpangsiuran berita yang apabila tidak ditelusuri dengan baik, maka ini akan menjadi satu bom waktu. Karena sempat dalam berita ini, riwayat ini dikatakan hampirnya terjadi perpecahan di antara kalangan sahabat. Duta atau delegasi Rasul adalah bagian daripada bani yang cukup ternama, tersohor. Sedangkan Bani Mustalik ini dulu pernah ada sesuatu yang menjadikan mereka berdua berantem, bertikai. Hampir saja satu dari anggota mereka melukai anggota yang lain dari kaumnya. Kemudian luka lama ini hampir saja terjadi kembali. Karena itu datangnya ayat ini langsung meluruskan duduk permasalahannya. Insyaallah.